Pagi, bertemu kembali bersama saya Ernawati, NIM 856092641, kelas 1 ABI, mahasiswa Universitas Terbuka. Pada praktikum kedua ini, kita akan mempelajari atau melakukan percobaan tentang simbiosis. Adapun judul praktikum kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Simbiosis. Tujuan pembelajaran atau percobaan kita pada hari ini adalah mengidentifikasi simbiosis parasitisme, komensalisme, mutualisme di lingkungan sekitar. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini antara lain, yang pertama ada kertas, ini kertasnya. Yang kedua ada pulpen, dan yang ketiga ada alam sekitar. Nah, sekarang kita masuk prosedur atau cara kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian pergilah ke lingkungan sekitar tempat tinggalmu seperti kebun atau hutan. Yang ketiga, identifikasi simbiosis yang terjadi antara hewan dengan hewan, hewan dengan tumbuhan, dan tumbuhan dengan tumbuhan. Tulislah hasil identifikasi pada lembar kerjamu. Lalu analisis makhluk hidup mana yang diuntungkan atau dirugikan. Kemudian tentukan jenis kerugian dan keuntungan yang terjadi pada hubungan simbiosis tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan, ya, kita masuk landasan teori dulu. Simbiosis merupakan hubungan yang erat antara dua makhluk hidup yang berbeda spesies yang hidup bersama dalam suatu habitat tertentu. Ada 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Adapun pengertian dari masing-masing ketiga simbiosis itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan kedua belah pihak. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak sedangkan pihak yang lain dirugikan. Dari hasil pengamatan praktik yang sudah saya lakukan di lingkungan sekitar saya, maka coba kamu perhatikan video hasil praktikum saya berikut ini. Hubungan yang pertama itu ada hubungan kucing dengan kutu, termasuk hubungan parasitisme di mana kucing dirugikan karena darahnya dihisap oleh kutu dan kutu memperoleh makanan dari tubuh si kucing. Jadi satu untung dan satu dirugikan. Kemudian hubungan yang kedua adalah hubungan antara pohon paku dengan tumbuhan besar, di mana pohon paku beruntung mendapat cahaya matahari dengan menumpang pada pohon besar, sedangkan pohon besar tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Jadi komensalisme, satu untung dan tidak dirugikan. Kemudian hubungan antara bunga jarum dengan kupu-kupu, yaitu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, di mana kupu-kupu memperoleh makanan dari bunga jarum, sedangkan bunga jarum dibantu penyerbukannya oleh si kupu-kupu. Jadi simbiosis mutualisme ya. Kemudian hubungan antara bunga matahari dengan lebah ya. Jadi kita akan lihat hubungan matahari dengan lebah, di mana bunga matahari dibantu penyerbukannya oleh si lebah sehingga merasa diuntungkan, sedangkan si lebah juga merasa diuntungkan karena memperoleh makanan dari bunga matahari. Jadi termasuk simbiosis mutualisme. Lalu hubungan yang selanjutnya nanti akan kita lihat itu adalah hubungan antara tumbuhan anggrek dengan pohon besar, di mana anggrek mendapat cahaya matahari dari dengan menumpang di pohon besar, jadi merasa diuntungkan, sedangkan pohon besar tidak dirugikan dan tidak diuntungkan, termasuk simbiosis komensalisme. Kemudian hubungan antara tumbuhan paku dengan pohon mangga, di mana paku merasa diuntungkan mendapat cahaya matahari, sedangkan tumbuhan mangga tidak merasa untung atau tidak rugi, termasuk simbiosis komensalisme. Kemudian hubungan antara ulat dengan pohon jeruk, di mana ulat merasa beruntung karena memperoleh makanan dari daun tumbuhan jeruk, sedangkan tumbuhan jeruk dirugikan karena habis daunnya dimakan sehingga tidak mampu berfotosintesis, termasuk simbiosis parasitisme. Berdasarkan video tersebut ya, kita akan membahas apa saja keuntungan dan kerugian yang terjadi. Yang pertama,
Ya, jenis hubungan yang pertama parasitisme, yaitu kutu dengan kucing, di mana kutu memperoleh makanan atau keuntungan berupa makanan, yaitu darah dari si kucing, sedangkan kucing merasa dirugikan karena darahnya dihisap oleh kutu. Selain itu juga badannya menjadi gatal akibat adanya kutu. Kemudian hubungan ulat dengan tanaman, ya, itu juga termasuk simbiosis parasitisme. Mengapa demikian? Karena si tulet memperoleh, ya, keuntungan dengan memperoleh makanan berupa daun daripada tanaman, sementara tanaman merasa dirugikan karena pertumbuhannya terganggu akibat daun daripada tanaman tersebut sudah habis dimakan oleh ulat sehingga mengganggu proses fotosintesis daripada tanaman tersebut sehingga pertumbuhan tumbuhan tersebut akan terganggu. Kemudian hubungan antara bunga matahari dengan kupu-kupu termasuk simbiosis mutualisme, ya, di mana bunga matahari yaitu saling menguntungkan, ya, di mana bunga matahari diuntungkan karena dibantu penyerbukannya oleh si kupu-kupu, sedangkan si kupu-kupu merasa diuntungkan juga karena memperoleh makanan berupa nektar atau cairan manis atau madu daripada bunga matahari. Kemudian hubungan yang keempat adalah bunga jarum dengan lebah, ya, itu termasuk simbiosis mutualisme, saling menguntungkan kedua pihak. Mengapa demikian? Karena bunga jarum dibantu penyerbukannya oleh si lebah, sementara si lebah memperoleh makanan berupa nektar atau madu daripada tanaman bunga jarum. Kemudian praktik yang ketiga itu, yang kelima itu hasilnya adalah hubungan antara tumbuhan anggrek dengan pohon inangnya, termasuk hubungan simbiosis komensalisme di mana satu belah pihak diuntungkan sedangkan pihak lain tidak untung atau tidak dirugikan. Nah, tumbuhan anggrek di sini mendapat keuntungan karena dengan menempel atau menumpang pada pohon inangnya, dia mendapat cahaya matahari sehingga dapat melakukan proses fotosintesis. Sedangkan pohon inang tidak merasa terganggu akan keberadaan tumbuhan anggrek karena tumbuhan anggrek tidak menghisap atau mengambil makanan daripada si pohon inangnya. Dan yang terakhir adalah hubungan antara tumbuhan paku dengan pohon mangga, ya, di mana hubungan antara tumbuhan paku dan mangga ini termasuk simbiosis komensalisme karena menguntungkan salah satu pihak sedangkan pihak lain tidak untung dan tidak rugi karena tumbuhan paku merasa diuntungkan karena mendapat cahaya matahari untuk fotosintesis sedangkan pohon mangga tidak merasa terganggu akan keberadaan atau kehadiran tumbuhan anggrek di sekitarnya. Nah, demikian hasil eh, praktikum atau percobaan yang saya lakukan di sekitar lingkungan saya. Nah, kesimpulan daripada percobaan hari ini atau praktikum hari ini adalah hubungan yang khas dan erat antara dua makhluk hidup disebut simbiosis. Simbiosis itu ada 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak untungkan atau tidak dirugikan. Dan yang terakhir adalah simbiosis parasitisme, adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Demikian praktikum hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.